bisa tuh kayak sama biar tiga ayam geprek dimakan nasi daun nggak boleh bawa makanan dari luar Gini udah Zoom, udah aku record dah, nggak apa-apa weh kalau nggak bisa. Udah. Oke lah, yuk. Mulai aja ya. Cepat. Kok ngebak sih? Ngebak delay. Kita mulai teman-teman boleh di dulu nggak? Boleh. Moderator. Aku delay gak sih? Udah, tapi kamera kamu mati. Oh, sumpah. Aman. Nyala di aku mah. Mati deh. Nyala. Udah tadi. Oke. Aku mulai ya. Saya mulai ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian. Lanjut. Nah, ini ada anggota kelompok, ada 7, yaitu ada Sanya, Najla, Lestari, Dini, Anissa, Alia, dan Risna. Lanjut lagi. Nah, ini ekspresi kalian. Kalau kalian bingung, nggak tahu apa-apa soal laporan penelitian, maka dari itu kita bertujuh akan menjelaskan satu persatu mengenai laporan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, itu speakernya adalah Najla Rahma Hanifa. Kepada Najla, disilakan. Najel. Baik, terima kasih kepada Anissa Nur Nabila. Saya akan menjelaskan pengertian laporan penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada Bahdin 2005 mengatakan laporan penelitian adalah berupa paparan tentang suatu proses dari hasil penelitian. Nah, yang kedua ada Creswell 2012. Beliau mendefinisikan bahwa laporan penelitian yaitu adalah studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah. Yang terakhir ada dari Daisunike 2016. Beliau mengatakan bahwa laporan penelitian itu media untuk mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat. Nah, singkatnya begini teman-teman. Jadi laporan penelitian yaitu sebuah media untuk mengomunikasikan proses penelitian ilmiah kepada masyarakat yang dibuatnya itu secara terstruktur, jelas dan baku, dan juga bersifat objektif dan faktual, bukan dari opini sendiri. Nah, saya akan memberikan contoh atau memberikan perumpamaan. Misalnya Nadia adalah seorang detektif yang sedang menangani kasus. Nah, setelah mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, lalu menganalisis petunjuk-petunjuk, Nadia juga harus membuat laporan akhir. Bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga harus berisi tentang apa masalahnya, bagaimana Nadia menyelidikinya, apa yang Nadia temukan, apa temuan tersebut gitu loh, dan kesimpulan apa dari kasus ini. Nah, sama halnya dengan laporan penelitian, ini tuh sebagai kayak bukti sahih dari kerja kerasnya si peneliti. Seperti itu teman-teman. Dilanjut ciri-ciri oleh Dini. Makasih. Baik, di sini ciri-cirinya itu ada 6. Objektif. Jadi isi dari laporan ini harus berdasarkan data
dari pendapat pribadi dan tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan bias penulis. Lalu sistematis. Sistematis berarti penulisannya itu harus runut dan sesuai urutannya. Biasanya dimulai dari pendahuluan, lalu dilanjut kajian teori, lalu metode, lalu hasil, lalu dilanjut ke pembahasan, kemudian kesimpulan. Lalu yang ketiga logis. Logis berarti keterangan yang dibuat harus mempunyai argumentasi yang masuk akal dan ada hubungan sebab akibat yang jelas. Jadi permasalahan, data, analisis, dan kesimpulan itu harus saling berkesinambungan. Lalu yang keempat, ilmiah. Ilmiah berarti laporan penelitian harus dibuat dengan cara yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana yang pertama menggunakan data dan fakta yang aktual. Kedua, menggunakan metode ilmiah. Ada rumusan masalahnya, ada tujuannya, ada cara penelitiannya, dan ada kesimpulannya. Lalu logis dan kritis, jadi isinya harus masuk akal, dapat diuji ulang, dan menggunakan bahasa yang jelas dan baku dan tidak bermakna ambigu. Kemudian bahasa baku itu berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai IYD dan PUEBI. Lalu dapat diuji ulang. Jadi orang lain dapat meneliti hal yang sama seperti kita dengan metode yang kita pakai dan kemungkinan hasilnya sama. Dilanjut ke tujuan yang akan dijelaskan oleh Lestari. Baik teman-teman, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari laporan penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada 4 poin dan di sini tuh keempat poin itu saling berhubungan gitu. Maka demikian, mari saya jelaskan satu persatu. Pertama, di sini ada mendokumentasikan hasil penelitian agar tidak hilang. Teman-teman tahu gak sih kenapa poin ini tuh ditempatkan paling atas atau yang paling pertama? Itu karena poin ini itu adalah tujuan dasar dari laporan penelitian. Jadi tujuan dasar dari laporan penelitian adalah mendokumentasikan hasil dari proses penelitian agar secara teratur dan sistematis agar tidak hilang gitu. Nah, laporan penelitian sendiri itu sudah mencakup pada beberapa pertanyaan, yaitu kenapa penelitian itu dilakukan, bagaimana cara penelitian itu dilakukan, apa hasil yang ditemukan, dan apa kesimpulan yang didapatkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya akan dianalisis, didokumentasikan, atau disimpan agar tidak hilang. Secara logikanya kayak gini deh, misalkan teman-teman ini sedang mengamati dosen yang sedang menjelaskan, yang secara langsung dosen tersebut itu melontarkan ucapan yang sangat penting berkaitan dengan materi. Pastinya teman-teman itu biar gak lupa atau tidak hilang itu pasti langsung mencatat apa yang diucapkan oleh dosen tersebut gitu, atau pastinya merekam gitu agar tidak lupa. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah menyampaikan informasi ilmiah kepada pihak lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya dari per poin ini saling berhubungan. Nah, saya bacakan kembali pada poin pertama ini, mendokumentasikan hasil penelitian agar tidak hilang. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Nah, agar dokumentasi tersebut atau laporan penelitian itu tersampaikan kepada pihak lain, peneliti ilmiah, peneliti berikutnya, ataupun masyarakat umum seperti itu. Seperti itu, sehingga mereka bisa membaca, memahami, menilai, bahkan mengevaluasi isi dari laporan penelitian tersebut. Nah, buat yang ketiga adalah menjadi bahan evaluasi dan acuan penelitian berikutnya. Dari poin kedua itu adalah menyampaikan informasi ilmiah kepada pihak lain. Nah, setelah informasi tersebut, laporan penelitian itu tersampaikan kepada pihak lain, terutama kepada peneliti berikutnya. Selanjutnya, peneliti berikutnya itu akan menganalisis, mengevaluasi menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih sempurna. Yang pastinya secara langsung akan memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat atau kepada halayak umum dari masalah yang dianalisis, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya. Nah, buat yang terakhir itu yang keempat, memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan
Dari poin ketiga, setelah dievaluasi pastinya peneliti berikutnya itu seperti yang saya jelaskan akan memodifikasi evaluasi menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna. Yang pastinya secara langsung akan memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat yang menjadi lebih luas dari masalah yang dianalisis. Nah, dari situlah peran laporan penelitian sebenarnya yaitu ilmu pengetahuan berkembang, diuji ulang, dan juga dimanfaatkan secara luas. Begitu teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan laporan penelitian dengan karya tulis ilmiah. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menjelaskan karya dari masing-masing karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah makalah. Makalah ialah hasil penelitian yang paling sederhana dan biasanya memenuhi tugas akademik yang tujuannya itu menyajikan ide atau gagasan berdasarkan tinjauan literatur atau data sekunder. Ruang lingkupnya itu cukup luas, tidak berdasarkan penelitian yang mendalam. Untuk pembahasannya itu bersifat teoritis dan juga konseptual. Yang kedua adalah proposal. Proposal di sini dibuat untuk mengajukan suatu kegiatan kepada pihak lain. Sifatnya itu prospektif dan tujuannya itu meyakinkan dan mendapatkan persetujuan ataupun dana. Ini tuh fokusnya tuh pada apa yang akan dilakukan, mengapa perlu, dan juga bagaimana rencana pelaksanaannya. Lalu yang ketiga adalah skripsi. Skripsi ini tuh dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat menyelesaikan program studi S1. Lalu tujuannya itu untuk mendapatkan gelar sarjana dan konteksnya itu pada institusi pendidikan mengikuti aturan penulisan di masing-masing universitas. Untuk audiensnya sendiri, untuk audiensnya itu dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang keempat ada artikel jurnal. Ini tuh publikasi ilmiah yang ringkas dan padat. Dipublikasikannya setelah melalui proses peer review dan tujuannya itu menyebarluaskan temuan baru kepada komunitas peneliti secara efisien dan audiensnya itu ditujukan kepada para ahli peneliti dan juga akademisi. Yang terakhir ada orasi ilmiah. Orasi ilmiah itu pidato atau presentasi yang disampaikan secara lisan. Tujuannya itu untuk menyampaikan ide-ide besar, namun bahasanya itu kayak mudah dipahami oleh masyarakat luas. Jadi termasuk orang-orang awam juga bisa paham gitu. Lalu media penyampaiannya itu berupa PowerPoint dan gaya bahasanya itu formal tapi komunikatif, terus itunya menggunakan intonasi, gestur tubuhnya dan bahasa yang menarik untuk menarik perhatian audiens. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbedaan laporan penelitian dengan karya tulis ilmiah dari segi tujuannya itu, kalau laporan penelitian menyajikan hasil dan proses penelitian secara detail, sementara kalau karya ilmiah itu tujuannya menyebarluaskan pengetahuan itu hasilnya itu ke publik gitu. Nah, kalau laporan penelitian formatnya itu lebih formal, lebih terperinci dan spesifik untuk institusi atau organisasi. Sedangkan karya ilmiah itu formatnya mengikuti standar ilmiah yang berlaku umum. Dan untuk segi isinya, laporan penelitian itu fokusnya pada metodologi, data, dan temuan penelitian tertentu. Sedangkan karya ilmiah isinya itu bisa mencakup ulasan literatur, teori, dan analisis yang lebih luas. Untuk segi sifatnya, laporan penelitian itu seringkali sebagai dokumen internal atau untuk evaluasi. Dan karya ilmiah sifatnya itu dokumen yang dipublikasikan untuk direview oleh para ahli gitu. Kalau dari segi target laporan penelitian itu untuk pihak yang berkepentingan
atau dosen gitu. Nah, kalau karya ilmiah tuh untuk targetnya tuh untuk komunitas yang lebih luas. Sekian dari saya. Dilanjut pembahasan laporan struktur. Baik, di sini saya akan membahas tentang penelitian. Seperti yang kalian lihat di PPT, struktur kebahasan pelaporan penelitian ini terdapat 9 komponen, yaitu yang pertama judul. Judul merupakan nama penelitian yang akan diteliti. Judul ini bertujuan untuk memberi gambaran awal kepada pembaca. Jadi pembaca itu tahu objek yang akan diteliti itu apa. Yang selanjutnya abstrak, yaitu ringkasan keseluruhan penelitian. Abstrak ini bertujuan untuk memberi pemahaman cepat kepada pembaca agar pembaca tahu tentang keseluruhan isi penelitian. Yang ketiga, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Di latar belakang isinya berisi tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan. Untuk yang kedua, rumusan masalah berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Yang ketiga ada tujuan, yaitu apa yang kita bahas atau yang kita capai setelah penelitian itu dilakukan. Yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu kontribusi atau apa yang kita dapat setelah penelitian dilakukan. Yang keempat ada kajian pustaka atau landasan teori. Di sini merupakan kajian pustaka atau tinjauan pustaka merupakan kerangka berpikir untuk mendasari penelitian. Bisa berupa kumpulan teori, konsep, atau penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik laporan penelitian yang akan diteliti. Untuk kajian pustaka ini bertujuan untuk atau agar mempunyai dasar teoritis yang kuat. Selanjutnya, metodologi penelitian yang di dalamnya ada 3. Yang pertama ada pendekatan atau desain, berisi 3 juga. Yang pertama ada kualitatif, yaitu berfokus kepada narasi atau cerita yang hasilnya berupa narasi ya. Yang kedua ada kuantitatif yang berfokus kepada angka yang hasilnya berupa angka juga. Terus yang ketiga ada subjek atau objek penelitian. Subjek atau objek yaitu siapa atau apa yang akan diteliti. Selanjutnya teknik pengumpulan data berisi 3 komponen, yaitu yang pertama ada statistik berupa angka atau kuantitatif. Yang kedua ada pengumpulan data atau yang isinya ada 3 juga, yaitu berupa wawancara, merupakan tanya langsung dengan responden. Yang kedua ada kuesioner, yaitu menjawab pertanyaan melalui G-form. Yang ketiga ada observasi atau mengamati langsung perilaku atau kejadian yang berupa catatan atau rekaman. Yang ketiga di metodologi penelitian yaitu ada teknik analisis data. Di sini di teknik analisis data ada 3 juga. Yang pertama ada statistik, kualitatif. Maaf tadi teman-teman salah. Kita lanjut aja ya. Yang analisis data berisi 3. Yang pertama ada statistik berupa data angka. Yang kedua ada reduksi data kualitatif, data berupa hasil wawancara atau observasi. Yang ketiga ada sematik atau sistematik, pola atau tema utama dari kualitatif yang disusun secara sistematis supaya jelas. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya di laporan penelitian bisa berupa deskripsi yang menggambarkan hasil temuan penelitian. Untuk pembahasan di laporan penelitian berupa diskusi yang membahas dan menjelaskan hasil atau temuan penelitian. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah tadi. Dan saran yaitu refleksi atau evaluasi serta rekomendasi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
Yang kedelapan ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber-sumber yang dipakai atau diteliti. Daftar pustaka ini bisa berupa buku, jurnal, artikel, dan lain-lain dengan format tertentu. Yang terakhir ada lampiran. Opsional ya ini untuk lampiran. Ini berupa data pendukung, instrumen penelitian, tambahan data. Lampiran ini bertujuan untuk memberi bukti pendukung penelitian bahwa penelitian ini benar-benar diteliti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk jenis-jenis akan dijelaskan oleh Alia ya, kalau untuk Alia dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan penelitian. Yang pertama ada laporan penelitian dasar atau Basic Research Report. Di dalam penelitian ini fokus pada penemuan teori dan prinsip baru tanpa aplikasi praktis langsung. Jadi penelitian ini itu bertujuan menentukan teori, prinsip tanpa fokus langsung terhadap penerapan praktis. Nah, di dalam penelitian ini ada ciri khasnya, yaitu teori lebih teoritis, fokus pada pemahaman mendalam, dan juga biasanya ada pada eksperimen atau studi laboratorium. Yang kedua, ada laporan penelitian terapan atau Applied Research Report. Nah, di dalam penelitian ini fokus terhadap pemecahan masalah praktis dan pengembangan solusi yang dapat digunakan secara nyata. Atau jadi tujuan dari penelitian ini itu menggunakan teori atau pendidikan untuk memecahkan suatu masalah praktis dan mengembangkan teknologi atau solusi. Ciri khas dari penelitian ini adalah praktis dan langsung diterapkan di lapangan. Nah, yang ketiga ada laporan penelitian eksploratif atau exploratory research report. Nah, di dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami suatu teori yang masih sedikit diketahui. Jadi kita mendapatkan pemahaman awal. Ciri khasnya itu fleksibel, belum ada hipotesis tetap, dan sering menggunakan wawancara juga observasi. Nomor 4, ada laporan penelitian deskriptif atau descriptive research report. Guys. Nah, di dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik, kondisi, fenomena secara akurat. Ciri khasnya apa adanya tanpa menganalisis hubungan sebab dan akibat. Nomor 5, ada laporan penelitian eksplanatif atau explanatory research report. Di dalam penelitian ini berfokus pada menjelaskan hubungan di antara sebab dan akibat antara variabel. Tujuannya memahami mengapa sesuatu bisa terjadi. Nah, ciri khas dari penelitian ini melibatkan pengujian hipotesis, analisis statistik, dan studi hubungan antar variabel. Dan nomor 6, ada laporan penelitian evaluatif atau evaluative research report. Nah, di dalam penelitian ini menilai efektivitas suatu program interferensi kebijakan atau produk. Ciri khasnya menggunakan kriteria penelitian tertentu, dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada kriteria evaluasi yang digunakan. Dan nomor 7, ada laporan studi kasus atau case study report. Nah, ini tuh analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus spesifik untuk memahami fenomena dalam konteksnya. Ciri khasnya itu adalah fokus pada konteks, detail, dan kompleksitas kasus. Biasanya kualitatif. Dan nomor 8 ada laporan tinjauan pusaka, yaitu atau literature review report, yang tinjauan pustaka itu merangkul, menganalisis, dan mengevaluasi penelitian terdahulu terkait topik tertentu.
Dan ciri khasnya adalah tidak ada penelitian baru, tapi lebih pada sintesis informasi dari berbagai sumber. Oke, segitu penjelasan dari jenis penelitian, laporan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manfaatnya oleh Lestari. Aku Anissa. Oleh Ica. ya berubah ya jadi Lestari. Langsung aja ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama rekan-rekan saya bahwa materi-materi tentang laporan penelitian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Nah, di situ ada 4 manfaat. Manfaat laporan penelitian untuk mahasiswa, praktisi, dosen, masyarakat umum. Nah, kalian bisa baca dan bisa kalian cerna lah ya. Nah, di sisi lain, saya memiliki 4 manfaat lainnya yang akan saya jelaskan secara langsung, maka dari itu saya harap kalian bisa mendengarkan dan mencerna apa yang saya bicarakan hari ini. Oke, yang pertama, ada yang tahu nggak sih manfaat laporan penelitian selain keempat itu? Masih bingung kan ya? Nah, manfaat laporan penelitian itu sebuah bentuk tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada 4. Yang pertama itu penyampai informasi atau presentation of information. Nah, informasi yang dimaksud tuh apa sih, Cak? Nah, informasi yang dimaksud itu hasil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Nah, informasi itu nantinya akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi baru. Nah, yang kedua itu mempermudah komunikasi. Kok bisa sih manfaat laporan penelitian itu sebagai mempermudah komunikasi? Bisa dong, karena komunikasi itu sarana untuk mempermudah komunikasi antara peneliti dengan masyarakat luas, masyarakat umum yang mengalami masalah sosial atau masalah yang terkait dengan penelitian tersebut. Karena kita ambil contoh, ada seorang profesional itu terjun langsung ke lapangan yang memiliki masalah sosial atau masalah yang agak rumit nih. Nah, tidak mungkin dong si profesional itu langsung ngambil keputusan sendiri atau semena-mena. Pastinya membutuhkan data, membutuhkan suatu laporan penelitian yang sudah akurat. Nah, maka dari itu manfaat laporan penelitian di sini tuh sebagai mediator, sebagai jembatan, sebagai patokan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah-masalah masyarakat yang terkait, seperti itu ya. Nah, lanjut, itu ada media pengaplikasian ilmu. Kok bisa sih sebagai media pengaplikasian ilmu? Pasti asing banget dengan media pengaplikasian ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih manfaat laporan penelitian itu sebagai media pengaplikasian ilmu. Karena sebuah laporan penelitian dianalisis menggunakan teori-teori para ahli yang sudah akurat, yang sudah valid, yang sudah ada, yang sudah terbukti benar adanya, seperti itu, dan bisa menjawab pertanyaan dari sang peneliti atau seseorang yang ingin meneliti sesuatu yang mau mengangkat masalah-masalah sosial atau isu-isu yang terkait yang sedang beredar di masyarakat luas. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada sarana mengetahui permasalahan dan menemukan solusinya. Kalian harus ingat 3 kata kunci, yaitu tersembunyi, ungkap, cari solusi. Nah, apa sih, Ca, yang dimaksud 3 kata kunci tersebut? Nah, yang pertama, di masyarakat banyak sekali masalah sosial yang tersembunyi dan dianggap biasa saja oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu ungkap. Tujuan ungkap itu apa? Jadi dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa ungkap bisa ungkap masalah dengan jelas. Jadi dari tersembunyi itu bisa diungkap dengan jelas. Dan yang terakhir, output dari masalah yang diungkap, yang diangkat itu seperti apa outputnya. Nah, outputnya itu sendiri ada laporan penelitian, bantu kenali akar masalah dan cari solusi praktis atau efektif, seperti itu. Jadi kalian harus ingat kalau ditanya sarana mengetahui permasalahan dan menemukan solusi dari manfaat laporan penelitian itu apa? Ingat aja 3 kata kunci: tersembunyi, cari solusi, dan
tersembunyi, ungkap, dan cari solusi. Nah, maka dari itu, sebuah penelitian menjadi sumber terpercaya untuk menceritakan atau memberitahukan sebuah fenomena, sebuah bencana maupun peristiwa yang sudah diteliti oleh peneliti, karena laporan penelitian disusun secara ilmiah, secara objektif, sistematis, dan tepat pada waktunya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di akhir presentasi saya akan mengucapkan satu kalimat, yaitu chase the vision, not the validation. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah mendengarkan kelompok kami. Dilanjut dengan tanya jawab, sesi diskusi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu pakai laptop ya? Atau siapa yang pakai laptop? Ulangin yang nanya. Kalian mau ngacak khusus urutan kelompok? Ngacak. Boleh deh, ngacak aja ya, biar tidak terlalu monoton. Dini atau Sonya tolong cekin dong. Pertama ada Maura. Bagaimana pemakaian AI untuk penulisan laporan penelitian itu mempengaruhi proses penyusunannya? Tidak. Kita keep dulu ya. Siapa lagi yang mau nanya? Sebentar. Nai tolong kirim ke chat ya. Di sini teh ada chat gak? Ada ya pertanyaannya. Sama boleh. Aku ini ditulis juga Cak di komen. Iya, aku mau nyatat. Oh, boleh dibacain dulu, habis itu nanti di komen ya, boleh sama apa pertanyaannya. Aku mau nanya apa kelebihan dan kekurangan laporan penelitian jika dibandingkan dengan karya tulis ilmiah? Gwen. Ini itu KD sama HP kayaknya deketan ya. Jadi boleh aku nanya sekarang? Boleh. Yang sama boleh di komen ya, ditulis ulang. Boleh? Tadi kan disebutkan kalau misalnya penelitian ini tuh bisa diteliti ulang lah ya, di pengujian ulang. Tapi bagaimana jika saat pengujian ulang itu hasilnya itu memiliki hasil yang berbeda dengan pengujian kita sebelumnya? Ngerti gak? Ngerti. Jadi ketika sebuah penelitian itu diuji ulang, tapi ini tuh jadi beda gitu kan? Hasilnya tuh berbeda. Dan dari kalian sendiri bagaimana sih cara menangani hasil dari pengujian ulang yang berbeda? Oke. Terima kasih. Semangat. Siapa ini? Aku boleh. Sebelumnya izin bertanya sebentar. Bagaimana cara memastikan bahwa laporan penelitian tetap ilmiah, sistematis, dan bisa diuji ulang?
Aku siapa itu deh? Oh, boleh. Eh, aku mau nanya, bagaimana sih laporan penelitian ini bisa dikembangkan menjadi publikasi ilmiah yang lain? Oke, sudah ada lagi. Saya mau bertanya. Boleh, ini baru berapa, Cak? Baru 6. Satu lagi. Oh, Nadina, boleh Nadina. Oke, baik. Tadi kan sama Risna sudah dijelaskan bahwa proposal itu bersifat prospektif. Nah, kenapa sih si proposal ini sifatnya prospektif? Terus ada gak contohnya? Terima kasih, seperti itu saja. Maaf, boleh diulang nggak? Boleh. Jadi kan tadi sama Risna tuh dijelasin bahwa proposal itu bersifat prospektif. Nah, kenapa sih si proposal ini disebut bersifat prospektif? Nah, berikan contohnya juga, gitu. Boleh, terima kasih untuk semua yang bertanya. Udah 7, Cak? Udah. Tadi itu ada Naira, Salma ya, Paradila, Ananda, Wulan, Nadina. 6 gak sih? Iya 6. Satu lagi berarti. Siapa itu? Agia gak sih? Maaf Beb, tidak ternotis. Udah boleh? Boleh, langsung aja. Jadi pertanyaan aku, apakah untuk melakukan suatu penelitian itu ada syarat usia atau berdasarkan kemampuan atau kompetenan orang itu aja? Oke. Berarti usia ya, tentang usia. Ada batasan atau enggak ya? Iya. Terima kasih. Ini kita ada waktu buat diskusi dulu, Kakak. Ada kan dikasih waktu ya? Bisa ada. Lestari udah mau jawab? Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Wulan. Bagaimana laporan penelitian bisa dikembangkan menjadi publikasi ilmiah? Sebenarnya laporan penelitian ini sudah menjadi dasar yang sangat kuat yang dapat dikembangkan untuk menjadi ilmiah yang lain gitu. Karena laporan penelitian sendiri itu sudah berisi keseluruhan gitu yang dapat diperbaiki, hanya dapat perbaiki gitu. Nah, misalkan nih Wulan ini ingin mengubahnya laporan penelitian ini menjadi jurnal gitu. Cukup modifikasi sedikit saja, seperti isi laporan itu diringkas menjadi lebih singkat. Dan kalau misalkan ingin dikembangkan menjadi luas, bisa diubah menjadi buku. Jadi laporan penelitian ini ibaratnya itu adalah bahan utama yang bisa diolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Seperti itu, Lan. Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Lanjut, siapa yang udah siap? Aku boleh? Saya. Saya mau menjawab soal yang Nadina. Pertanyaannya tuh, mengapa proposal dikatakan bersifat prospektif? Dan berikan contohnya ya.
Karena kan proposal itu berisi rencana dan usulan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Jadi maka dari itu disebut prospektif. Lalu itu tuh bukan kegiatan yang sudah terjadi, jadi kayak melihat ke masa depan gitu yang mau dilaksanakannya apa. Nah, untuk contohnya tersebut yaitu proposal kegiatan seminar, terus penelitian atau proyek sosial yang masih akan dilaksanakan. Ini bersifat rencana lah gitu, belum dilaksanakan. Apakah dapat dimengerti? Sangat dimengerti, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Naira. Bagaimana memakai AI untuk penulisan? Apakah mempengaruhi proses penyusunan laporan penelitian? Sebelumnya, saya sudah mencari dari beberapa artikel, yaitu dari Kemenker University. Di sini nyatakan dalam penyusunan laporan penelitian wajib mengeksplor dan ethics atau mengendalikan penyusunannya, penggunaannya sebagai penyusun laporan. Kita harus menekankan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan AI dan menunjukkan bahwa pengguna AI harus tetap memiliki kontrol atas hasil akhir. Dalam menggunakan AI juga menyentuh banyak isu etika dalam menggunakan AI, termasuk masalah validitas dan tanggung jawab pengguna. Jadi maksudnya tuh mengingat AI hanya sebuah alat bantu gitu, jadi tidak masalah untuk mempermudah. Selain itu tuh seperti misalnya atau memperbaiki. Nah, yang jangan menggunakan AI secara keseluruhan gitu, plek ketiplek gitu, itu sama saja seperti plagiarisme. Apakah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Aku. Tes. Ada suaranya nggak? Ada. Kameranya aja. Iya, bentar ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari Ananda Friska ya. Bagaimana cara memastikan laporan agar tetap ilmiah, sistematis, dan dapat diuji ulang? Bagaimana caranya agar tetap ilmiah? Pertama, pastikan kita mengikuti metode ilmiah yang tadi saya sebutkan. Jadi ada masalahnya, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil dari penelitiannya, dan ada kesimpulannya. Lalu menggunakan teori yang relevan dan berfokus pada data atau fakta yang aktual. Lalu tulis laporan apa adanya. Lalu gunakan juga bahasa yang formal, baik dan benar sesuai EYD dan POEB. Lalu bagaimana caranya agar laporan penelitian tetap sistematis? Pertama, tulis laporan mengikuti struktur laporannya. Biasanya diawali dari judul, pendahuluan, metode, hasil, lalu dilanjut pembahasan, kemudian kesimpulan, daftar pustaka. Jadi urutkan isi laporan sesuai alur logis, jangan sampai topiknya itu melompat-lompat. Lalu gunakan juga subjudul dan penomoran agar tetap rapi. Lalu bagaimana caranya agar laporan penelitian bisa diuji ulang? Pertama, jelaskan metode penelitian yang digunakan secara detail. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan, di mana tempatnya, kapan
kapan waktunya, lalu bagaimana prosedur atau langkah-langkahnya. Sertakan juga data mentah atau data yang belum diolah, atau bisa juga sertakan data tabel pengamatan. Kemudian tulis data apa adanya, jangan disembunyikan. Walaupun ada data hasil penelitian kita yang tidak sesuai. Jadi bisa disertakan alasan kenapa sih data yang kita tulis itu tidak sesuai. Sekian, apakah cukup? Iya. Pertanyaan Agia itu tentang batasan usia untuk menyusun laporan penelitian. Kalau logikanya anak-anak kecil tuh gak mungkin dong nyusun laporan penelitian, tapi kita tuh mencakup orang-orang yang punya kesanggupan, yang sudah memiliki intelektual, etika, serta dukungan dari universitasnya gitu loh. Karena laporan penelitian itu aktivitas yang memiliki itu berat ya, rate berat lah ya, karena kita di situ dituntut untuk melakukan penelitian dan melakukan hal-hal yang seharusnya sudah susah, tapi kita harus lakukan gitu ya. Nah, apalagi ya? Nggak ada batasan, tapi logikanya yang sanggup aja, yang memiliki orang-orang yang memiliki kesanggupan seperti itu ya, dan melakukan penelitian itu tuh harus ada dukungan dari, biasanya di universitas itu dosen pembimbing, dosen biasa, bukan dospem ya, tapi dan peneliti dewasa, agar penyusunan laporan penelitian itu baik, benar, serta mengikuti aspek-aspek yang sudah ditentukan seperti itu. Agia, apakah puas? Maaf ya belibet. Saya melakukan penelitian karena ada guru yang dan melakukan penelitian terhadap sesuatu seperti itu. Agia. Untuk kekurangannya sendiri di jadi bisa tahan gitu. Untuk kelebihan antara di karya tulisnya lebih bisa isinya ulasan teori atau masalah tanpa harus penelitian di lapangan. Sedangkan kekurangan di menurut karya tulis ilmiah itu datanya kurang kuat karena tanpa data penelitian juga kan, jadi kadang lebih subjektif gitu. Apakah cukup sama Ramadan? Cukup. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faradila. Yang bagaimana cara kita menangani kasus jika laporan penelitian beda dengan uji ulangnya? Begitu ya pertanyaannya? Betul. Nah, jadi ketika kita membuat laporan penelitian, tapi ada yang berbeda ketika ada yang berbeda dari laporan penelitian dengan uji ulangnya, kita bisa yang pertama-tama bisa melakukan analisis akar masalah. Jadi kita bisa evaluasi metode penelitian, bisa melihat apakah ada perbedaan di antara
metode yang digunakan antara laporan awal dan yang diuji ulang. Terus bisa kajian ulang data dan sampel, analisis data dan ukuran sampel jika kurang dikit atau kecil, jadi itu tuh bisa memengaruhi. Jadi terus ada identifikasi faktor eksternal. Kan apakah ada faktor eksternal atau kondisi yang berubah atau kepenelitian awal dan yang diuji ulang. Yang kedua, kita bisa melaporkan temuan yang jujur. Jadi sampaikan hasil laporan sesuai fakta, dan hal yang terpenting itu melaporkan hasil penelitian sesuai dengan data yang sebenarnya meskipun dari lapangan awal ataupun hipotesis. Terus bisa jelaskan perbedaannya, bagaimana komunikasi dengan jelas, mengapa perbedaan di antara hasil laporan awal dan uji ulang, sertakan faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perbedaan itu. Terus yang ketiga itu kita bisa perbaiki nilai penelitian. Jika perbedaan disebabkan oleh kesalahan metodologi, perbaiki desain atau penelitian untuk uji ulang berikutnya agar lebih akurat. Dan verifikasi ulang hipotesis. Jika diperlukan, revisi hipotesis penelitian berdasarkan temuan uji ulang untuk memastikan hipotesis itu sesuai dengan data dan fenomena yang ada. Terus perluas kajian. Lakukan kajian lebih mendalam terhadap penelitian-penelitian sejenisnya untuk mendapatkan konteks yang lebih luas dan memahami variasi hasil yang mungkin terjadi seperti yang disarankan oleh Pustaka UMY. Segitu, apakah menjawab? Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah ya? Udah ya, semua udah terjawab ya tadi. Naya sudah, Salma, Faradila, Ananda, Wulan udah ya, Agia dan Nadina. Nah, guys maaf ya tadi kelewat. Ini tuh contoh laporan penelitian yang menurut kelompok kami itu benar. Tapi maaf jika ada kekeliruan, itu nanti kita revisi bareng-bareng atau obrolin bareng-bareng sama Bu Alia. Nah, aku di sini mau ngasih tahu kalian nih, kenapa kita bisa sampai bilang laporan penelitian ini tuh benar. Dari mana sih gitu kan? Nah, mau dari siapa dulu? Dari aku atau dari siapa? Boleh. Dari kamu. Oke, ini kita udah diskusi ya semalam. Di sini ada 70 page, tapi kita nggak kita analisis satu-satu, tapi secara gambaran umum aja lah ya. Nah, di sini yang pertama, kenapa kita lebih dari penelitian ini sama struktur lengkap. Itu si contohnya nggak kelihatan. Oh iya, Tulisannya nggak kelihatan. gini dong. Tadi Dini. Oke, sebentar ya guys. Bisa zoom lagi nggak, Din? Sumpah ini mah kayak itu kayak semut. Makanya. Lagi Beb, bisa nggak? Cukup atau terlalu gede? Nah udahlah segitu aja ya. Ke itunya Beb, ke yang awal banget. Awal banget. Di bab 1 deh, bab 1. Daftar isi, kata pengantar. Nah, di bab 1 itu menurut kami struktur laporannya lengkap karena adanya judul, abstrak,
kata pengantar, daftar isi bab 1 sampai 5. Nah, bisa kalian lihat ya nanti di-share. Nah, yang kedua itu ada landasan teori yang kuat, bisa dilihat di bab 2 tinjauan pustaka Din. Yang bab 2 Oke, itu tuh Beb. Nah, bab 2 itu landasan teorinya kuat karena mengulas konsep anak nakal, batas usia pertanggungjawaban pidana, teori delinkuensi atau delinkuensi ya, dan serta dasar hukum ada di halaman 9 sampai 22. Kalian nanti bisa cek ya, gak usah di-scroll Din, kebanyakan. Nah, yang ketiga itu metode penelitiannya jelas. Ada di bab 3 metode penelitian. Nah, di situ menjelaskan spesifikasi penelitian atau deskriptif analitis. Nah, pendekatan normatif, metode pengumpulan datanya ada studi pustaka dan wawancara, serta ada analisis data kualitatif halaman 23 sampai 29. Bisa kalian cek nanti. Dan yang keempat itu adanya data empiris. Ada di bab, guys mau nanya dong, bab yang ini sama ini teh apa? 6 ya? 1 V gitu ya, pokoknya itu ya guys. Nah, 4. Nah, Ya, di bab 4 ada bagian A, maaf ya Buta Romawi. Ada di bagian A itu uraian implementasi dari U-nya itu dalam penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. Jadi jelas gitu implementasi undang-undangnya itu. Dan ada di halaman 30 sampai 43. Lanjut, itu bukan terakhir sih, itu kelebihannya ya. Yang terakhir itu kontribusi penelitian nyata ada di bab ke atas lagi, bab 1 yang D, kontribusi penelitian itu menyebutkan manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu seperti apa? Yang ada pengembangan ilmu hukum pidana, terus manfaat praktisnya itu masukan bagi lembaga pembentuk UU dan aparat peradilan halaman 8. Tapi kalau di laporan penelitian, manfaat teoritis itu yang kayak apa sih untuk bla bla bla, terus kalau praktis atau teoritis itu yang seperti bagi peneliti bla bla bla. Nah, kayak gitu ya. Bisa kalian searching lebih lanjut aja untuk keterangan teoritis dan apa sih tadi teh? Teoritis sama yang itunya. Oke, lanjut ke rekan saya yang akan menjelaskan tentang kekurangannya. aku mau. Boleh. Dari contoh laporan hasil penelitian yang kita ambil, kekurangannya itu ada di data lapangan yang terbatas. Jadi wawancara yang dilakukannya tuh hanya ke jaksa yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi sama hakim yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi. Tidak ada keterangan dari anak maupun keluarga. Terus bahasanya juga agak bertele-tele ya teman-teman. Lihat dari, aku sebutin aja ya. Lihat dari latar belakang di dalam latar belakang kalimatnya itu panjang. Dari misalnya paragraf awal tentang anak dan era globalisasi. Terus yang selanjutnya, minimnya data kuantitatif. Data yang disajikan hanya berupa hasil wawancara yang tadi kata aku, hasil wawancara yang sama jaksa dan hakim tanpa statistik kasus menyeluruh. Terus selanjutnya di bab 4 di bagian B, kendala-kendala di halaman 43 sampai 47. Uraian lebih deskriptif. Pandangannya keliru terhadap anak nakal, kelemahan lapas, kesulitan menghadirkan pihak terkait tanpa analisis mendalam. Untuk selanjutnya di keterbaruan hukum, penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dibahas di bagian abstrak. Padahal setelah 2012 sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Terus untuk informasi ini aku udah neliti yang dari daftar pustaka, coba dilihatin di daftar pustaka. Dan ternyata formatnya itu nggak cuman ada EPA, teman-teman. Aku menemukan format baru. Gak tau sih, aku doang kemarin ya. Aku menelitinya. Ini format ini menggunakan format gaya lokal Indo yang isinya tuh yang pertama penulisan nama lengkap biasanya di awal. Setelah itu tahun terbit tanpa tanda kurung, tuh tanpa tanda kurung kan. Habis itu selanjutnya judul buku atau sumber dicetak biasa. Terus habis itu setelah itu lokasi penerbit dan nama maaf. Lokasi penerbit dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Tuh, itu teman-teman, ada titik 2. Sorry. Udah? Udah segitu aja teman-teman yang kita Oke, nah walaupun ada kekurangan yang kita analisis, tapi secara keseluruhan mulai dari subbabnya itu mencakup apa yang kita pelajari untuk presentasi kali ini gitu. Jadi mohon maaf ya apabila ada kekurangan dari analisis yang kita sajikan kepada kalian, dan semoga apa yang kalian dengar, apa yang kalian cerna dari materi laporan penelitian bisa kalian gunakan jika nanti meneliti sesuatu gitu ya, bermanfaat untuk kuliah kalian. Seperti itu ya guys. Terima kasih atas partisipasinya. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Dua haki. Ini yang masuk cuma 32 orang ya guys ya, 8 orangnya atau kemana? Tadi udah ada yang keluar. Hahaha.